Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Assalam, bertemu lagi bersama saya Tuti Alawiyah dalam acara podcast SMA Plus Assalam. Nah, kita masih berlanjut mengenai podcast Karir Expo nih. Nah, buat kalian yang masih bingung untuk masuk ke perguruan tinggi mana yang kalian impikan, tetap saksikan YouTube channelnya SMA Plus Assalam karena di sini bakal ada rentetan Karir Expo dan kita akan undang universitas-universitas yang kalian inginkan. Nah, makanya tetap saksikan dan komen di bawah ini kira-kira kalian mau kita datengin tamu dari universitas yang mana gitu ya, biar kita langsung datangkan. Nah, oke, tanpa berbasa-basi lagi kita sekarang kedatangan tamu dari Polban. Nah, mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan namanya, universitasnya, jurusannya apa? Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dari Politeknik Negeri Bandung, lulusan SMA Plus Assalam tahun 2020. Sekarang saya di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Konversi Energi. Teknik Konversi Energi, berarti dari IPA ya sebelumnya. Kenapa sih milih jurusan itu? Karena teknik konversi energi itu kan termasuk teknik yang bisa merubah energi ke bentuk energi yang lainnya. Jadi bisa sekalian kita tuh tahu nanti energi buat di masa depan tuh bagaimana. Terus juga alasan saya masuk jurusan teknik konversi energi juga dari saran dari orang tua. Oh, jadi orang tua juga masuk ke jurusan tersebut? Enggak, maksudnya saran gitu. Udah masuk aja ke teknik konversi energi karena ini gitu. Nah, emang nanti setelah lulus, kira-kira kan banyak orang yang mau kuliah tuh nanti lulusnya pengen kayak seperti ini. Nah, kira-kira jurusan energi tersebut nantinya akan seperti apa? Ambil contohnya kayak misalnya di PLN. Ya, PLN kan itu termasuk listrik juga ya, jadi energi. Bisa bekerja di situ. Banyak lagi sih perusahaan yang lainnya. Tapi yang jadi lebih ke kita kasih contoh simpelnya PLN aja gitu ya. Contohnya. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan selama Rahma kuliah sama SMA? Perbedaannya mungkin dari segi apa? Segi mentalnya juga sih lebih ininya karena kalau kuliah itu harus lebih dewasa lagi, lebih mandiri lagi gitu. Harus bisa berpikirnya juga lebih kritis lagi gitu daripada SMA. Udah masuk ke sekolah, ke universitas, sorry? Belum sih, baru daring? Belum, masih daring. Berarti ketemu dosen juga masih daring? Masih daring. Tapi udah tahu universitasnya di mana? Udah, waktu itu pernah diperkenalkan juga melewati kayak video gitu. Oh, jadi ada videonya. Oke. Nah, lulusan SMA Assalam benar? Ya. Nah, kesan pesan selama bersekolah di SMA Plus Assalam itu apa sih? Seperti apa? Kesannya itu selama di SMA Plus Assalam yang dulunya nih waktu zaman SMP, SD-nya kayak gitu, saya kan masih belum mengetahui ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an yang benar bagaimana gitu. Tapi insya Allah setelah masuk SMA Plus Assalam bisa sedikit-sedikit gitu. Alhamdulillah ya, berarti di SMA Plus Assalam itu ada plusnya buat Rahma juga dan kepake sampai sekarang gitu ya. Sangat kepake, alhamdulillah. Nah, Rahma kan termasuk jurusan IPA ya. Jadi ke universitas juga jurusannya juga disesuaikan sama pas sekolah. Nah, kira-kira bisa nggak sih, kan sekarang di IPA nih, kita ngambil ke jurusan IPS? Bisa menurut Rahma. Kenapa? Sejujurnya Rahma itu dulunya itu ingin masuk ke jalurnya yang IPS, kayak misalnya manajemen, akuntansi kayak gitu. Cuman ya karena belum rezekinya dan emang potensi Rahmanya di yang teknik, jadi Rahmanya masuk teknik. Tapi untuk adik-adik kelas jangan takut yang misalnya jurusan SMA-nya IPA bisa ke IPS apalagi kayak gitu. Asal ya kita harus lebih giat lagi belajar kayak gitu. Oke. Tadi Ibu baru dengar sih ya tentang jurusan konversi energi gitu ya. Jadi kebayangnya, ngurusin listrik gitu ya. Nah, itu kan mungkin anak-anak juga belum kebayang yang lain. Nah, itu kira-kira kita apakah harus sesuai minat untuk mengambil jurusan atau seperti apa sih tips-tipsnya? Jadi kita kadang bingung loh, kita mau jurusan apa ya? Kuliah mau ngapain ya nantinya, seperti itu. Ya, menurut aku sih harus dari minat dan bakatnya juga, jangan asal milih aja gitu. Jadi kita harus tahu potensi kita di dalam diri kita. Misalnya kita suka fisika nih contohnya, karena fisika kan termasuk ada pelajaran listrik kayak gitunya.
Ya, jadi bisa masuk ke teknik konversi energi kayak gitu. Waktu kelas 12 dulu masuknya ke apa? IPA, fisika, biologi. IPA, fisika, biologi, fisika sama kimia. Fisika. Fisika. Oh, berarti ngejalur ya. Nah, oke. Dari Rahma sendiri kira-kira ada nggak sih tips buat adik-adik SMA Pusat Asalam gitu ya, biar bisa masuk ke Polban? Aduh, Polban gue pengen banget nih gitu. Cara masuk Polban itu seperti apa sih? Kalau Rahma suka mengikuti TO gratis kayak gitu di Instagram. Terus juga Rahma suka lihat soal-soal tahun sebelumnya, soal-soal kayak ujian masuk Polban tahun-tahun sebelumnya kayak gimana. Ya kayak gitu sih, Bu. Emang dari awal udah ngerencanain banget buat ke Polban ya berarti? Iya. Emang kelebihan dari Polban itu apa sih? Kelebihan Polban itu kayak misalnya jenjang kerjanya lebih luas. Terus juga Polban itu lebih mengutamakan praktikum daripada teori. Gitu. Jadi anak IPA tapi sukanya praktek gitu ya, Rahma, termasuk orang yang seperti itu. Jadi emang dari awal niat tuh pengen ke Polban gitu ya? Iya. Kira-kira perjuangan apa aja sih yang Rahma lakuin buat bisa masuk Polban ini? Panjang banget, Ibu. Ceritain boleh, biar nanti teman-teman nggak langsung, wah dia ikut ke Polban, gue nggak bisa. Jadi biar ada motivasi buat warga Asalam juga. Di Polban itu waktu tahun kemarin itu ada 3 jalur. Kalau sekarang kalau nggak salah ada 5 atau 4 gitu ya, Rahma lupa. Kalau tahun kemarin Rahma tuh ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPN, yang ketiga SMBM. Yang pertama itu jalur rapot SNMPN. Waktu itu Rahma milih jurusan teknik elektro, cuman nggak keterima. Gitu. Terus yang keduanya Rahma jalur SBMPN, yaitu seleksi bersama, dites juga nggak masuk. Waktu itu masuk jurusan manajemen aset, nggak masuk. Nah yang ketiga SMBM ini seleksi mandiri, mahasiswa mandiri. Nah masuk teknik konversi energi. Itu Rahma kalau dilihat dari kronologisnya itu jurusannya yang nggak umum gitu ya. Jadi memilih jurusan itu yang berbeda dari yang lain. Itu dapat infonya dari mana sih? Rahma suka ngeliat juga sih di internet kayak gitu, peluang kerjanya kayak gimana setiap jurusan. Terus peluang di Polbannya juga bagaimana. Udah gitu dari potensi kitanya juga, termasuk kita masuk jurusan apa gitu. Jadi tetap ya harus yang diutamain itu potensi kita. Jangan sampai pokoknya di sini passing grade-nya segini, kita harus masuk sini gitu ya. Enggak sampai gitu. Jadi sesuai dengan bakat juga ya, biar nanti kuliahnya juga aman dan tentram. Jangan terlalu memaksa. Dari jurusan pertama dari ikut SNPTN, kemudian SBMPTN, itu sama ke Polban juga? Sama, enggak, SBMPTN sama SNMPTN yang perguruan tinggi enggak. Karena dulu waktu tahun kemarin itu Polban itu enggak masukin ke perguruan tinggi. Kalau sekarang iya, Polban masuk ke SBMPTN sama SNMPTN, jadi bisa bareng sama kayak universitas yang lain gitu. Oke, nah kita ngomongin bagaimana sih caranya biar warga Asalam itu bisa masuk Polban. Apa aja yang diperjuangin selain tadi TO? Apakah ada tips khusus gitu biar masuk ke Polban? Tips khususnya itu ya kayak misalnya latihan-latihan soal itu yang paling penting. Terus niat dari kitanya juga, kita harus kayak Rahma nih, Rahma pengen banget gitu masuk Polban gitu. Sampai pernah down juga waktu itu karena nggak masuk Polban. Tapi alhamdulillah dengan dukungan dari orang tua juga, itu harus penting banget dukungan orang tua, keluarga, teman-teman, guru-guru SMA. Berarti masuk Polban itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu ya. Bahkan Rahma juga, ini bahkan Rahma seorang Rahma gitu yang masuk 1 besar di sekolahnya bisa sampai jungkir balik gitu. Yaitu berarti karena kalau ada niat sama perjuangan itu pasti bisa gitu ya. Waktu sekolah Rahma ikut ekskul apa sih? Waktu sekolah SMA ikutan ekskul English Club. English Club. Kepake ya nanti pasti. Sekarang udah kuliah gini ikut ekskul nggak sih atau himpunan seperti itu? Ya karena di Polban itu kan mewajibkan himpunan, mengikuti himpunan, jadi Rahma sering mengikuti himpunan gitu. Penting nggak sih himpunan menurut Rahma? Penting banget, pengalamannya itu bisa menambah pengalaman. Yang kedua sosialisasi antar sesama orangnya gitu ya. Biasanya kan anak IPA biasanya kutu buku banget ya yang ibu tahu. Nah sekarang udah mengenal dunia kampus, udah mengenal dunia luar, apa aja sih perubahan dalam diri yang Rahma dapetin? Perubahan dalam diri ya Rahma lebih dewasa aja gitu.
Oh, dulu masih kanak-kanak ya? Ya, maksudnya tuh lebih apa sih, lebih mandiri, lebih berpikirannya juga lebih luas aja gitu, tahu gitu. Oke, nah kita balik lagi ke topik ya. Tadi kan bahkan masuk ke Polban itu sampai istilahnya jungkir balik gitu ya. Biar pokoknya aku dari awal tujuannya ke Polban karena udah mungkin baca-baca di internet atau Karir Expo sebelumnya udah tanya-tanya ke alumni gitu ya tentang Polban. Ini seputar yang paling meresahkan, yaitu tentang dana atau keuangan. Nah ini rata-rata warga Asalam juga mungkin ya pas angkatan Rahma juga pengen kuliah tapi pendanaannya nggak ada gitu ya, atau bahkan sampai minim. Tapi emang niat kuliahnya tuh gede gitu. Nah kira-kira biaya kuliahnya itu seperti apa sih di Polban? Kalau Polban itu lebih ngininya sesuai kemampuan orang tuanya masing-masing, kayak gaji orang tuanya gimana. Nanti juga suka ada apa kelonggaran dari Polbannya sendiri. Jadi disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Jadi berarti bervariasi ya, dari sekelas itu bisa beda-beda gitu ya. Tapi tetap kan yang nggak mampu bisa kuliah. Ada caranya nggak sih biar kita kuliah di Polban tapi kita nggak punya uang? Ada beasiswa itu, Bu. Beasiswa apa? Beasiswa Polban. Untuk mendapatkan beasiswa kuliah di Polban itu seperti apa sih caranya? Ada sih nanti kayak misalnya informasinya gitu, beasiswa Polban. Biasanya kalau di jurusan Rahma waktu itu ada juga apa sih, beasiswa energi. Oh, beasiswa energi di jurusan Rahma. Jadi seperti apa itu? Jadi waktu itu tuh dari angkatan energinya mengumpulkan uang untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu. Itu kan dari jurusan, berarti anak-anak angkatan Rahma itu emang sosialnya tingkat tinggi ya, bahkan mereka sampai mengumpulkan uang atau biaya untuk temannya yang kuliah di situ gitu ya, yang kurang mampu. Nah kira-kira beasiswa dari universitas sendiri bisa diceritakan bentuknya seperti apa? Bisa Ibu, kayak misalnya lihat informasinya di website Polban atau di Instagram Polbannya suka ada. Oh juga langsung diinformasikan langsung gitu di website beasiswa gitu. Oh ada seminarnya juga? Ya, kalau nggak salah, ya. Oke, nah terima kasih Rahma telah mengunjungi SMA Plus Asalam. Semoga karirnya sukses ya nanti ke depannya. Terima kasih juga untuk berbagi informasinya kepada warga SMA Plus Asalam. Nah untuk kalian warga Asalam, kalau kalian belum jelas mengenai informasi yang kami sampaikan, atau kalian mungkin kurang lengkap pertanyaannya, apa yang ingin ditanyakan gitu ya, boleh langsung kalian komen di YouTube-nya SMA Plus Asalam atau hubungi nomor di bawah ini dan bertanya apa aja sih yang kalian penasaran ingin tanyakan gitu, khususnya di Politeknik Negeri Bandung gitu ya. Nah mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.